Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya cintai para habaib, para asatid, para kiai, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada Al-Habib guru kami bersama Al-Habib Ali bin Husain bin Aqil wal Habib Husain bin Najib Al-Haddad wal Habib Fahmi Al-Habsi wal Habib Muhammad Al-Attas wal Habib Ali Al-Habsi wal Habib Abu Bakar Al-Habsi dan semua para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat yang sangat mulia ini yang penuh dengan rahmat. Dan banyak juga berkumpul di antara kami para habaib, para duriannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan duduknya kita, dengan memandangnya kita kepada beliau dan juga dengan berkumpulnya kita dengan beliau, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh kakek-kakek beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Bagir di sini an-niyabah anil Habib Ubaidillah Al-Habsi karena beliau berhalangan hadir. Insyaallah mau'idatul hasanah yang pertama akan diisi oleh Al-Habib Ali bin Husain bin Aqil, yang kedua akan diisi oleh Habib Husain bin Najib Al-Haddad. Waktu dan tempat kami haturkan. Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah la yamallu al-hamil was-sami'u tiqrara wa tardidah wassalatu wassalamu ala asdaqin natikil bil kalimati sadidah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuru qulubina sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'an fi tara'ikumul hamidah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa tak terhingga ditempatkan kita dalam suasana yang begitu bahagia dalam rangkaian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hati kita, pikiran kita, ruh kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dipertemukan dan dikumpulkan di hadapan kedua imam besar Habibain Al-Karimain Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi wal Habib Muhammad bin Ahmad Mudar, yang mana mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang selalu di dalamnya hatinya ada Nabi Muhammad, tidak melakukan, tidak berbuat kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan kalau semasa hidup beliau berdua itu berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya pun bersama Nabi Muhammad, di alam barzakh bersama Nabi Muhammad, di yaumil mahsyar bersama Nabi Muhammad, bahkan di dalam surganya Allah nanti kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kita pula mengharapkan syafaat orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kita juga didekatkan kepada Nabi Muhammad, kita juga dimasukkan di dalam daerah Nabi Muhammad, sehingga kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah ma'asyarul hadirin, tujuan apa kita kumpul di tempat ini? Tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan kita untuk bisa mengingat suatu peristiwa dan perjalanan hidup yang mau tidak mau manusia itu akan menemuinya di dalam titik yang terakhir, dan tidak ada setelah itu kecuali gerbang menghubungkan kita ke alam yang lain. Titik itu adalah titik kematian. Pastilah manusia akan mengalami yang namanya al-maut. Wal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib fahuwa musibah amah. Kematian itu akan datang di dalam waktu-waktu yang dekat. Semuanya akan pergi dan meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan apa yang dia miliki, dan dia hanya membawa amal saleh menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan bagian. Jangan khawatir, jangan berebutan. Insya Allah ada bagiannya. Bagian satu persatu nanti akan kembali kepada Allah. Tapi bukan masalahnya kita kematian itu. Mati merupakan sunnatullah, mati merupakan ketetapan Allah bagi hamba-hambanya, dan makhluk yang hidup pasti akan merasakan mati. Masalahnya apa yang akan kita dapatkan setelah kematian? Apakah kita mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan dengan penuh kenikmatan? Jannatun na'im alladhi wa'adallahu ta'ala ala ibadih, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Apa kita sebaliknya mendapatkan sesuatu yang akan menyebabkan kita menangis? Semuanya itu tergantung kepada kita. Karena itulah dikatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pintar, bukan dikatakan dia punya IQ tinggi sebagai gelar profesor, doktor, ataupun dia sebagai yang menjabat di dalam suatu wilayah, tempat dan tertentu. Dia mendapatkan satu penghormatan karena dia rankingnya, prestasinya dan yang lainnya. Bukan itu semuanya yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi daripada kematian itu sendiri. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, man ittaba'a hawah, dia hanya mengikuti hawa nafsunya, ambisinya. Yang ada di kepalanya, di otaknya itu bagaimana saya bisa mencapai daripada tujuan saya untuk menjabat, daripada untuk menghasilkan dunia, dan dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bukan itu. Ini adalah orang-orang yang lemah, yang dikatakan lemah di dalam kategori berpikir. Apakah memang seperti itu orang yang dikatakan waras? Ibaratnya kita memperebutkan sesuatu, sesaat datang, sesaat pergi dari kita. Sesaat itu milik kita, sesaat milik orang lain. Kita memperebutkan tentang hal itu, itulah dunia. Dan itu sekarang yang jadi rebutan. Tidak pernah terbesit di dalam pikiran orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana saya berjuang keras di dalam waktu yang singkat yang telah ditentukan oleh Allah di alam dunia ini untuk kebaikan nanti aku di alam akhirat. Karena di situ adalah kebaikan yang memang benar-benar dijanjikan oleh Allah di dalam surganya untuk hidup selama-lamanya dengan penuh kenikmatan. Tidak pernah terpikir itu, padahal di situ adalah orang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jamuan yang istimewa sebagai raja dan ratu.
Mudah-mudahan kita ini termasuk daripada calon-calon almarhum sudah pasti, tapi calon-calon ahlul jannah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak ingin tentang hal itu? Siapa tidak mengharapkan, karena di dalamnya ada kenikmatan yang hakiki yang tidak akan kau dapatkan di dunia. Kenikmatan itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Enggak pernah terlihat oleh mata. Kamu pernah melihat gedung istana yang mewah, megah, luar biasa, paling indah tuh sudah dikatakan di dunia ini? Ada yang seperti itu? Seandainya pun kalau dijadikan satu istana-istana yang mewah, megah di dunia ini, tidak ada apa seujung kukunya dibanding kenikmatan di dalam surganya Allah. Wala udunan sami'at, gak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, gak pernah manusia itu terlintas bagaimana sih nikmat. Semakin kita bayangkan itu belum ada apa-apanya tentang jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadikan mereka orang-orang saleh. Orang-orang saleh ketika diberikan satu pemahaman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia ini adalah darul fana, tempat yang fana yang semuanya akan kembali kepada Allah, maka dia mempersiapkan untuk kembalinya kepada Allah dengan kembali yang istimewa, kembali yang benar-benar murni suci. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan pelajaran luar biasa kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW tidak mendidik sahabatnya, kamu harus jadi pengusaha yang besar real estate, kamu harus punya gedung-gedung, kamu harus punya mobil. Enggak ada. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kepada mereka supaya mereka itu menjadi orang-orang yang nomor satu di dalam urusan duniawiyah. Enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW mendidik dengan sebaik-baik didikan yang diberikan para sahabat, sehingga mereka hartanya, dirinya, nyawanya dikorbankan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kecintaannya Nabi Muhammad, untuk mendapatkan supaya mereka bisa tetap bersama Nabi Muhammad. Karena kesetiaan itu diukur dari pengorbanan. Orang belum diuji, belum bisa mengetahui ini benar-benar setia atau enggak, meskipun dia adalah teman. Kalau kita punya teman, jangan kita langsung menjustis atau memvonis, oh ini orang yang Masya Allah, ini teman saya. Enggak taunya dia menusuk dari belakang, dia menjatuhkan, dia ingin memanfaatkan kita, dia ingin mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya. Jangan setelah kita benar-benar menguji dalam artian kesetiaannya, baru kita mengetahui ini yang pantas untuk aku jadikan teman, ini yang memang benar-benar menspirit, menspot untuk aku benar-benar di jalan Allah, sehingga aku selamat dari tipu muslihat, selamat daripada gangguan syaitan, selamat daripada hawa nafsu dan duniawiyah semuanya. Maka dengan begitu kita tahu yang sebenarnya. Pernah suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW di musim kemarau yang begitu panjang dan panas. Kita tahu bagaimana negeri Arab kalau sudah musim panas itu, wah Masya Allah, ibaratnya ada dua matahari. Kalau di Indonesia masih satu. Sana panasnya double. Nih tanya yang pernah ke Yaman, ke negeri Arab, kalau sudah musim panas datang rihus samum, ya, anginnya kayak ditampar kita, panas luar biasa. Itu panasnya luar biasa. Ketika itu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, karena memang benar-benar panas. Ya zaman dahulu nggak ada seperti kita, enak duduk di dalam majelis berselawatan, dzikir, ada kipas angin, ada AC, ya
enak, tenang. Ya, dikasih minum, makan, dan setelahnya pulang alhamdulillah dapat berkatan. Tapi kalau untuk Ruqyah nggak ada ya berkatan ya. Ya, cari sendiri nanti ya. Itu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Dibuka bajunya karena panas, berkeringat, berbahan di atas tikar. Kita kan di atas spring bed ya. Di atas kasur yang empuk, enak ya. Rasulullah nggak ada, di atas tikar ya, berbahan. Kemudian lewatlah Sayyidina Umar ibn Khattab. Melihat Sayyidina Umar itu, pemandangan apa yang ada di hadapannya terenyuh hatinya. Berhenti itu Sayyidina Umar, ya Allah, ini adalah baginda Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah, dalam keadaan yang seperti ini mestinya Rasulullah SAW itu layak mendapatkan kenikmatan. Tidak susah seperti ini, panas kepanasan susah. Kalau mau Rasulullah SAW itu gunung-gunung itu dijadikan emas semuanya, tapi Rasulullah menolak. Kalau kita, alhamdulillah, kapan itu adanya ya. Kita belum ditawari, minta bagiannya. Tapi Rasulullah ditawari, menolak. Melihat keadaan seperti itu, menetiskan air mata Sayyidina Umar, menangis. Rasulullah melihat kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, kemari engkau. Datang Sayyidina Umar. Ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah. Dalam keadaan dan kondisi yang aku lihat pemandangan di depan mataku ini, tapi aku mengingat daripada musuh-musuh Allah, Rum dan Kaisar. Itu adalah musuh-musuh Allah. Dia dengan serba kenikmatan, permadani yang indah, yang empuk. Ada dayang-dayang yang siap melayaninya 24 jam. Makan, tinggal makan, minum, tinggal minum. Gak susah mereka, dilayani terus. Tapi engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Habibullah. Gimana aku bisa tidak terenyuh hatiku ya Rasulullah, menangis hatiku ya Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bagaimana memberikan pendidikan kepada para sahabatnya. Lihatlah ya Umar, biarlah mereka itu lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka dunia, ya memang mereka itu Kaisar dan Rom, dia memiliki segala fasilitas, tapi kita memiliki akhirat. Mereka hanya sementara di dunia, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, setelah itu dia berangkat pergi. Dan apa yang akan dihasilkan oleh mereka dari perbuatannya selama hidup di dunia? Tapi kita akan hidup selama-lamanya di sisi Allah, sedangkan Allah ridha di dalam surganya. Di situ Sayyidina Umar baru terhibur. Subhanallah, dari sejak itu Sayyidina Umar sepeninggal Rasulullah pun tidak ada terbesit di dalam dirinya untuk memperkaya diri. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang yang selalu dihormati. Bahkan Sayyidina Umar itu adalah orang yang paling tawadhu, rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan hamba Allah. Semuanya dari hasil tarbiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah semestinya kita sebagai pecinta-pecinta Habibuna Muhammad, pecinta-cinta para aulia wassalihin, mereka melampaui dan melalui kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Susah dan senang itu adalah merupakan tantangan kehidupan dan semua akan menjalani. Tapi bagaimana hakikatnya adalah tidak keluar jalurnya dari jalurnya para salaf, tidak keluar jalurnya dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Setapak demi setapak thabatu ala qadam rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i
wa madaw ala qasdi sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auzai. Mereka itu tetap kakinya tidak cari jalan lain. Ada cara-cara lain di dalam dakwah, tidak ikuti, tapi yang dia melihat kepada gurunya kepada gurunya sampai Nabi Muhammad. Semuanya ada tasalsul, tersambung tali ikat rantai yang menghubungkan. Sahabatu ala qadam Rasul, sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah, dijalani oleh para sahabat, dijalani oleh tabi'in, ya begitu sudah. Dari sejak dulu nggak ada perubahan. Seperti itu. Gadaman ala gadamin, setapak demi setapak, sahasta demi sahasta, bijiddin auzai, dengan sungguh-sungguh dan tidak melewatkan waktu itu dengan tidak ada maknanya atau tidak memiliki arti sama sekali. Waktunya diisi dengan ibadah, waktunya diisi dengan munajat, waktunya diisi dengan dia memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan, lihat apa yang dihasilkan. Kita ini diundang, hadir. Siapa yang mengundang? Hakikatnya memang Allah, tapi asbabnya, ada sebabnya. Dihadirkan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad, dan Habib-Habib yang lainnya. Datang diingatkan tentang akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirat. Itu yang dikatakan Nabi. Ziarahlah kubur. Enggak ada larangan untuk ziarah kubur, bahkan ini yang disyariatkan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, dan Nabi sendiri ziarah kubur. Kenapa kita enggak mau ziarah? Enggak ada ritual-ritual yang macam-macam, enggak. Kita tujuannya adalah supaya kita ingat akhirat, supaya kita diobati hati kita yang rusak, yang kotor, yang penuh dengan dosa ini. Berkatnya beliau-beliau ini kekasih Allah, kita mengharapkan supaya kita benar-benar dibersihkan keluar dari tempat ini, supaya pemahaman kita diluruskan lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang macam-macam. Kita benar-benar sayangkan kalau ada orang yang menyelewengkan daripada hadis tersebut, sehingga menyebabkan orang tidak mau menziarahi kuburnya. Bahkan orang tuanya pun tidak diziarahi selama dia hidup, dibuang begitu saja, bahkan ibaratnya seperti bangkai. Naudzubillah, tidak diziarahi. Pada Rasulullah ziarah. Rasulullah ziarah ke Baqi, Rasulullah ziarah ke Uhud. Kemudian apa ada yang lebih pintar dari Rasulullah? Apa ada yang lebih cerdas sampai dia mengatakan enggak boleh syirik orang berziarah ke kubur? Naudzubillah. Jadi haruslah diluruskan pemahaman yang seperti itu, karena memang kita ini ziarah kepada orang yang hidup. Kita ini mati, hati kita supaya dihidupkan dengan disambungkan kepada Allah, dan mereka hakikatnya hidup di alam sana. Wala tahsabanna al-qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Kalau orang-orang yang meninggal di jalan Allah, dikatakan oleh Allah, jangan engkau kira mereka itu meninggal. Bal ahya 'inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Allah. Hanya kita dipisahkan antara kita dengan alam yang lain, alam barzah, kita alam dunia. Kalau kepingin tahu nanti hakikatnya, mati dulu. Ya, kepingin tahu cepat. Ya nanti waktunya, ada gilirannya. Jangan berebutan ya, insya Allah nanti ada bagiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu teguh dan taat di jalannya Allah, di jalannya para salafun saleh, di jalannya orang-orang yang diridai, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sabatu ala qadamir Rasul. Ya Allah, tetapkan hati kita, tetapkan kaki kita, tetapkan pemahaman kita di jalannya para as-salafun saleh, di jalannya para habaib, di jalannya para wali-wali Allah, di jalannya Habib Muhammad bin Idrus, di jalannya Habib Muhammad bin Ahmad Mudhar, yang tersambung kepada Habib Ali bin Muhammad Habsyi, yang tersambung kepada guru-gurunya sampai Rasulullah. Mudah-mudahan ini yang kita bawa terus sampai mati. Ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda, ya Rabbi ikbitni 'ala khairi millati. Ya Allah, tsabbitni, tetapkan di dalam kebenaran,
tetapkan di dalam yang hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.